Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan alat untuk berinteraksi, yaitu bahasa. Nah, bahasa itu sendiri merupakan sistem lambang bunyi yang dipakai oleh suatu masyarakat untuk berinteraksi. Adanya bahasa membuat kita menjadi makhluk yang bermasyarakat atau makhluk yang sosial. Penguasaan bahasa manusia berbeda dengan penguasaan bahasa pada hewan. Hal ini dilandasi oleh dua aspek, yaitu aspek biologis dan aspek neurologis. Nah, dalam aspek biologis diketahui bahwa pertumbuhan bahasa manusia mengikuti jadwal perkembangan genetiknya, sehingga munculnya suatu unsur bahasa yang tidak dapat dipaksakan. Sedangkan aspek neurologis yaitu kaitan antara otak dengan bahasa. Dalam sistem saraf manusia, otak merupakan pusat saraf, pengendali pikiran, dan mekanisme organ tubuh manusia, termasuk mekanisme yang mengatur pemrosesan bahasa. Nah, yang berikut adalah aspek-aspek neurologi bahasa. Struktur dan pertumbuhan otak. Nah, otak itu sendiri merupakan salah satu komponen dalam sistem susunan saraf manusia. Komponen lainnya adalah sumsum tulang belakang atau medula spinalis dan saraf tepi. Otak berada di dalam ruang tengkorak, sedangkan medula spinalis berada di dalam ruang tulang belakang dan saraf tepi. Nah, sebagian berada di luar kedua ruang tersebut. Dilihat dari atas, otak terdiri dari dua hemisfer atau belahan, yaitu hemisfer kiri dan hemisfer kanan yang dihubungkan oleh corpus callosum. Nah, tiap hemisfer terbagi lagi dalam bagian-bagian besar yang disebut dengan lobus, yaitu lobus frontalis, lobus parietalis, lobus occipitalis, dan lobus temporalis. Nah, korteks cerebri ini mempunyai peranan penting baik pada fungsi elementer seperti pergerakan, perasaan, dan panca indera maupun pada fungsi yang lebih tinggi dan kompleks, yaitu fungsi mental atau fungsi luhur dan atau fungsi kortikal. Nah, fungsi kortikal ini antara lain terdiri dari isi pikiran manusia, ingatan atau memori, emosi, persepsi, organisasi gerak, dan aksi, dan juga sebagai fungsi bicara atau bahasa. Nah, yang berikut adalah fungsi kebahasaan otak atau hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Nah, sudah dikemukakan bahwa kedua hemisfer otak mempunyai peranan yang berbeda bagi fungsi kortikal. Nah, fungsi bicara bahasa dipusatkan pada hemisfer kiri bagi orang yang tidak kidal. Sebaliknya, hemisfer kanan penting untuk fungsi emosional, lagu isyarat, baik yang emosional ataupun yang verbal. Nah, hemisfer kiri terdiri dari 4 daerah besar yang dinamakan lobus. Nah, lobus ini yang pertama frontal, yakni lobe yang bertugas mengurusi ikhwal yang berkaitan dengan kognisi. Nah, yang berikut adalah lobe temporal, merupakan lobe yang bertugas mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan pendengaran, dan juga lobe occipital yang berfungsi untuk menangani ikhwal penglihatan, dan juga lobe parietal yaitu lobe yang berfungsi mengurusi rasa somestik, yakni rasa yang ada pada tangan, kaki, muka, dan sebagiannya. Nah, yang berikut adalah kaitan antara bahasa dengan neurologi. Dari struktur serta organisasi otak manusia, bahasa mempunyai peranan yang sangat penting. Nah, otak memegang peran penting dalam bahasa. Apabila input yang masuk dalam keadaan lisan, maka bunyi itu ditanggapi di lobe temporal, khususnya oleh korteks primer pendengaran. Nah, di sini input tadi diolah secara rinci sekali. Setelah diterima, dicerna, dan diolah, maka bunyi bahasa tadi dikirim ke daerah Wernicke untuk diinterpresentasikan. Di daerah ini, bunyi-bunyi itu dipilah-pilih menjadi kata, frasa, klausa, dan akhir kalimat. Namun, apabila masukan tadi perlu ditanggapi secara verbal, maka interpresensi ini dikirim ke daerah Broca melalui
fasciculus arcuat. Jika input yang masuk bukan dalam bentuk lisan tetapi dalam bentuk tulisan, maka jalur pemrosesannya agak berbeda. Nah, itulah penjelasan sedikit dari saya. Sekian dan